yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama Kanita di ibadah online City Blessing Bogor. Bagaimana kabarnya adik-adik? Tuhan Yesus itu baik ya. Tuhan Yesus itu baik buat Kanita, juga buat adik-adik dimanapun kalian berada, di rumah atau di mana saja yang menonton acara Sunday School pada hari ini. Kanita berharap kalian tetap setia mengikuti acara sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, untuk segala kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Engkau yang pimpin Tuhan acara ini dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau pimpin Tuhan supaya adik-adik yang menonton acara ini boleh diberkati Tuhan. Dan mereka boleh berubah Tuhan menjadi semakin lebih baik lagi. Dan menjadikan Engkau sebagai sahabat-sahabat dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami pada hari ini hanya ke dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, kalian siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.
Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kanita percaya kalian semua adalah murid-murid Tuhan Yesus yang selalu siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Bulan ini kita masih belajar tentang karakter bersahabat. Apalagi ya ciri-ciri karakter bersahabat? Sudahkah kalian menjadi sahabat-sahabat yang baik buat teman-teman dalam suka maupun duka? Menjadi sahabat yang membawa damai sejahtera, membawa sukacita buat teman-teman. Yuk kita belajar lagi ya ciri-ciri karakter bersahabat yang akan dibawakan oleh Kak Ica. Yuk. Halo adik-adik. Adik-adik, tahukah binatang apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah babi. Tahukah adik-adik di mana babi senang bermain? Betul sekali. Mereka senang bermain di lumpur, sehingga badan mereka menjadi kotor dan bau. Kalau gitu, kasihan ya adik-adik kalau jadi penjaga babi. Harus berkotor-kotor di lumpur, memberi makan babi. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang menjadi sahabat yang bersedia untuk mengampuni, yang akan diambil dari kisah tentang anak yang hilang. Yuk kita duduk yang manis mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang kaya raya sekali, tinggal bersama 2 orang anaknya, laki-laki. Kita sebut saja yang pertama, yang memakai baju warna kuning, itu adalah si sulung. Dan adiknya yang memakai baju warna merah, itu adalah si bungsu. Bapak mereka mempunyai tanah yang luas dan banyak sekali ternak. Ada lembu, ada kuda, ada domba. Lihat ya adik-adik, ada banyak ya hewan ternaknya. Nah, karena mereka mempunyai banyak ternak dan rumah yang besar, mereka juga mempunyai banyak pelayan untuk membantu mengurus semuanya. Pada suatu ketika, si bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapak, berikan kepadaku harta yang menjadi bagianku." Dengan hati yang sedih, ayahnya memberikan bagian dari harta si bungsu kepadanya. Si bungsu pun pergi dari rumahnya, meninggalkan bapaknya dan kakaknya si sulung. Lalu, si bungsu pergi ke negeri yang sangat jauh sekali. Di sana, ia menghabiskan uangnya, lalu mendapat teman baru. Karena ia mempunyai uang yang banyak, temannya yang baru dia kenal itu langsung mengajaknya untuk bersenang-senang dan menghabiskan semua uangnya. Saat uangnya sudah habis, terjadilah kelaparan di negeri itu. Si bungsu pun mulai menderita, sebab ia tidak mempunyai uang lagi untuk membeli makanan. Dan teman-temannya juga tidak ingin mengenalnya lagi, karena si bungsu ini sudah tidak mempunyai uang lagi. Ketika si bungsu mencari pekerjaan, lalu ia diberi pekerjaan sebagai penjaga babi oleh seorang majikan. Nah, menjadi penjaga babi, upah yang diterimanya itu sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk membeli makanan. Sebetulnya ia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi, tetapi majikannya tidak mengizinkannya. Adik-adik, akhirnya si bungsu berpikir dan merenung.
Ia menyesali perbuatannya dan ingin kembali ke rumah bapaknya. Tetapi bagaimana jika ayahnya marah kepadanya ya adik-adik? Karena ia pernah berdosa, meminta uang, lalu pergi dari rumah. Namun daripada mati kelaparan, akhirnya si bungsu menetapkan hati untuk pulang ke rumah dan bersedia bekerja sebagai upahan bapaknya. Hore! Maka pulanglah si bungsu dengan perut kosong dan lapar. Kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Apakah bapaknya akan marah? Nah, adik-adik, ketika si bungsu berjalan ke rumahnya, ternyata sang bapak sudah melihatnya dari kejauhan dan kemudian berlari menyambutnya dan memeluk si bungsu dengan hangat. Baik sekali ya bapaknya adik-adik. Mau mengampuni si bungsu. Si bungsu menangis dan si bungsu mengakui kesalahannya. Bapak, aku telah berdosa terhadapmu dan terhadap surga. Aku tidak layak menjadi anakmu, Bapak. Adik-adik, bapaknya malah menyuruh para pelayannya untuk menyediakan baju yang baru, cincin yang indah, dan sepatu yang bagus untuk si bungsu. Baik sekali ya adik-adik bapaknya. Bahkan sang bapak juga mengadakan pesta yang sangat meriah untuk menyambut si bungsu yang baru pulang dan tidak mengingat lagi kesalahan si bungsu. Si bungsu pun sangat terharu atas cinta kasih ayahnya. Ayahnya mau mengampuni walaupun si bungsu telah berbuat salah kepada bapaknya. Si bungsu menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk lebih mengasihi ayahnya. Sementara itu, si sulung sedang bekerja di ladang. Ketika dia kembali ke rumah, dia mendengar musik dan tarian di rumah. Dia mengetahui bahwa saudaranya telah kembali dan kedatangannya sedang dirayakan. Tapi si sulung malah marah adik-adik. Lalu bapaknya memohon pada si sulung untuk bergabung dalam perayaan itu. Tetapi si sulung menjawab, "Selama bertahun-tahun aku telah bekerja keras untuk Bapak. Selama itu, Bapak tidak pernah memberiku pesta dengan teman-temanku. Namun, ketika saudara laki-lakiku, si bungsu, kembali setelah menghamburkan uang, Bapak malah memberikan pesta yang begitu meriah." Bapaknya berkata kepada si sulung, "Kamu selalu berada di sisiku, sulung, dan semua yang aku miliki adalah milikmu. Kami harus merayakan hari bahagia ini karena saudaramu yang hilang telah pulang kembali ke rumah bersama kita. Jadi, kamu tidak boleh marah seperti ini ya, sulung." Adik-adik, lihat deh. Itu adalah contoh seekor anjing dan seekor kucing sedang bermusuhan. Mereka juga berantem. Wah, kira-kira boleh gak ya kayak gitu adik-adik? Tentunya tidak boleh seperti itu. Karena mereka bersahabat, akhirnya mereka saling mengampuni. Mereka berteman kembali dan tidur bersama.
adik-adik harus seperti itu juga. Adik-adik, kalau adik-adik kesal terhadap teman adik-adik, adik-adik harus mau mengampuni dan berbaikan dengan teman adik-adik. Oke adik-adik? Nah adik-adik, gimana tadi firmannya? Kita mau belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti si bapak tadi yang mau mengampuni anaknya. Demikian juga kasih Tuhan kepada manusia yang telah berbuat dosa. Tuhan begitu murah hati dengan mengampuni dosa-dosa kita semua adik-adik. Tuhan mau menerima kita yang bertobat dan menyesali dosa-dosa kita. Tuhan pun ingin agar kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Seperti kalau ada teman yang nakal, mari kita memaafkannya ya adik-adik. Dan bila di keluarga adik-adik, misalnya kakak atau adik, mengambil mainan kita atau mengambil makanan kita, kita juga harus mau memaafkannya ya. Tuhan sayang kepada anak-anak yang mau memaafkan teman-temannya dan saudaranya. Ingat ya adik-adik, Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Ayat hafalan minggu ini di Efesus 4 ayat 32a. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Diulang ya adik-adik. Efesus 4 ayat 32a. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Adik-adik, aktivitas hari ini kita akan menggambar ladang rumput, lalu ada hewan-hewannya. Adik-adik bisa menggambar sapi, bisa menggambar domba. Terserah adik-adik, jadi adik-adik bisa menggambar hewan-hewan yang lainnya selain domba dan sapi. Lalu adik-adik harus mempersiapkan satu lembar kertas atau bisa di buku juga ya adik-adik. Persiapkan pensil dan pensil warna atau krayon. Lalu ketika adik-adik sudah beres menggambarnya dan diwarnai, adik-adik bisa perlihatkan ke orang tua adik-adik. Semangat adik-adik! Adik-adik, kita punya lagu loh tentang sahabat, lagu sahabat. Kita belajar bersama-sama ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita pakai gerakan, kita akan ikuti Kak Ica. Sahabat yang baik, bawa kedamaian serta sukacita. Sahabat yang baik, menegur yang salah dan mau mengampuni. Sahabat yang baik, mau mendengarkan dan suka memberi. Sahabat yang baik, Yesus sahabat terbaik bagi kita. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah online City Blessing Bogor pada hari ini. Bagaimana tentang firman-Nya? Kanita percaya, Kanita berharap
kalian akan menjadi sahabat-sahabat yang baik, yang membawa damai, yang membawa sukacita buat teman-teman. Dan kalian menjadi sahabat Tuhan Yesus. Sahabat itu selalu dekat dengan Tuhan, dengan berdoa, baca firman, melakukan semua kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita waktunya berdoa ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita berdoa. Adik-adik, bulan ini juga adalah bulan Agustus. Kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kita bersyukur kita tinggal di bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Kita berharap kalian juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini, supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mengikuti acara sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami percaya kami diberkati oleh firman-Mu pada hari ini. Tuhan, jadikan kami sebagai sahabat yang menerima sahabat kami Tuhan apa adanya Tuhan. Biar kami menjadi sahabat buat teman-teman kami yang membawa damai, membawa sukacita Tuhan. Buat teman-teman kami Tuhan, buat siapapun juga Tuhan. Jadikan kami menjadi sahabat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang merayakan hari kemerdekaan Tuhan di bulan Agustus ini. Tuhan, Engkau lindungi Tuhan bangsa kami Tuhan. Engkau jagai bangsa kami ini Tuhan, supaya bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di bangsa Indonesia ini Tuhan, biar menjadi pemimpin-pemimpin yang Engkau berikan kesehatan, yang Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau, yang Engkau berikan takut akan Engkau Tuhan, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak, dan jangan lupa kalian makan makanan yang bergizi. Terima kasih ya untuk hari ini. Kanita percaya Tuhan memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Dah.